Halo guys, sekarang kita mau balas lagi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di live IG kemarin ya, yang kita belum terjawab ya. Mohon maaf teman-teman yang belum terjawab, kita live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, ada Bapak Emriki Anjaya. Bagaimana tanggapan Ko Awan tentang DJP yang memberikan surat kurang bayar tapi tahun 2018-19? Nah, pertanyaan saya, kenapa baru sekarang ditagih? Kan habis COVID asli penjualan merosot turun dan dipaksa harus bayar. Jadi gini Pak, kita mesti membedakan antara oknum dengan bukan oknum. Kalau dia suruh kita bayar tetapi nggak ada dasarnya, atau dasarnya itu sembarangan, atau dia asal hitung, itu namanya oknum ya. Bapak jangan salahin negaranya, memang ini oknum gitu. Tetapi kalau memang hitungan dia benar, walaupun Bapak mungkin apa mengalami penurunan omset, tetapi kalau memang data dia benar ya udah kita bayar pajaknya, gitu kan. Tetapi kalau memang data dia salah, hitungan dia salah, ya Bapak lawan aja. Bapak bilang, sorry Pak, hitungan Bapak salah nih, yang benar begini, gitu kasih tahu orang pajaknya. Kalau dia masih nggak mau ngikutin Bapak, dia masih arogan gitu, ya Bapak cuma punya dua opsi. Opsi satu adalah nurut, opsi kedua adalah melawan, gitu doang. Kalau melawan ya kita gugat ke pengadilan pajak. Kalau Bapak mau nurut aja ya sudah bayar, gitu aja sih. Kita nggak usah basa-basi lagi, mau nurut atau mau lawan gitu aja deh. Karena susah ketemu seoknum ya. Iki Anjaya, kemudian Bapak Andi Saputro, kok PTP beli software ke orang pribadi, kemudian dijual lagi oleh PT? Waduh, apakah pembelian software orang pribadi tersebut kena pajak atau tidak kok? Maksud Bapak dipotong PPh ya? Kalau dipotong PPh, menurut gue tidak, karena software itu sebenarnya adalah barang ya, bukan jasa ya software itu sebenarnya. Karena dia itu berupa coding gitu kan, jadi barang sebenarnya bukan jasa. Nah, jadi tidak dipotong PPh. Menurut saya begitu, sepengetahuan Gal. Ketika Bapak menjual ke orang pun itu menjadi barang sebenarnya, ya, bukan jasa. Kalau jasa baru kena PPh 23 kan dipotong. Sepemahaman saya begitu, Pak. Semoga teman tuh Pak Andi. M. Andi Saputro. Kemudian Bapak Tumorang Parudeko, kalau prefer bisa nggak tiap bulan berkali-kali? Apakah bisa jadi pertanyaan? AR. Menurut saya bisa dilakukan tiap bulan dan menurut saya mungkin jadi pertanyaan AR. Jadi nggak ada masalah ya. Kayak gua nih, gua kan terima prefer tuh tiap bulan. Jadi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah gitu. Kalau nanti ditanya sama AR kenapa tiap bulan, ya nggak apa-apa Pak, kan ini perusahaan gua, PT punya gua, bisnis punya gua, duit punya gua, ya terserah gua lah mau tiap bulan ke, tiap 2 bulan ke, tiap setahun ke, ya punya gua sendiri gimana sih, gitu Pak. Santai aja Pak, Pak Tumorang. Semoga terbantu. Orang Parude. Kemudian Bapak Mei 2107. Bapak Mei, malam kok. Mau tanya tarif PPN untuk tepung beras berapa? Apa ikut PPN besaran tertentu apa 11%? Ini mesti cek ke aturannya Pak ya. Sepemahaman saya kalau tepung beras ya, tepung beras. Nggak yakin saya Pak. Jadi gini, supaya Bapak pasti, Bapak coba email ke informasi@pajak.go.id. Oke, informasi@pajak.go.id. Nanti di sana Bapak akan dikasih tahu dasar hukumnya apa, pasal sekian, PMK sekian, maka begini yang benar gitu. Feeling-feeling saya sih PPN 11% normal ya, feeling saya. Tetapi coba dicek lagi, Pak. Kenapa gitu? Karena tepung beras ini adalah barang olahan, bukan beras utama gitu ya. Kalau beras kan nggak kena pajak. Dia kena PPN 0% ya kalau beras ya. Tetapi kalau tepung beras kan barang yang sudah diolah. Kemungkinan ada penambahan nilai, kemungkinan bisa kena 11%. Nah, cara yang lain adalah Bapak coba cek dari supplier, dari pabrik nih, bagaimana dia buka invoice-nya, bagaimana dia buka faktur pajaknya. Kan dari situ akan ketahuan berapa PPN-nya, 11% kah atau 1,1%. Gitu, Pak. Atau bahkan 0%. Jadi di tracing dari si supplier bisa, atau Bapak tanya ke informasi@pajak.go.id. Oke, saya sendiri takutnya salah ya, Pak. Semoga teman tuh, Pak Mei. Kemudian Bapak Peter Tarigan, kalau kita penghasilannya terima komisi dari penjualan komoditas, itu kita pakai perhitungan norma atau bagaimana ya? Boleh Pak, kalau Bapak mau pakai norma boleh ya. Ini justru lebih bagus kalau pakai norma. Eh, Cuman sekarang lihat cash flow-nya. Apakah cash flow-nya lewat Bapak dulu, baru Bapak bayar kepada supplier, atau dia langsung bayar ke supplier, sedangkan Bapak hanya terima komisi dari supplier? Kalau Bapak terima komisi dari supplier saja, berarti kan betul tuh pakai metode norma. Tetapi kalau uang yang masuk ke Bapak dulu, kemudian Bapak bayar ke supplier, ada kemungkinan akan terjadi omset kan gitu. Nah, jadi mesti diperhatikan lagi Pak, omsetnya seberapa besar omsetnya ini. Kalau lebih dari 4,8 M, hati-hati. Lebih baik sih si customer langsung bayar kepada pabrik aja, Bapak tinggal terima komisi dari pabrik. Itu mungkin lebih tepat kalau mau cara komisi begitu Pak ya. Semoga teman tuh Pak Peter. Taringan.
Kemudian Bapak Bapak Omelet Telugu, kok kalau mau tutup NPWP istri, apa saja yang bakal diperiksa? All text Pak ya, all text akan diperiksa, tetapi kadang cepat, kadang lambat. Ya begitu sih Pak. Rasa-rasanya sih nggak terlalu masalah sih kalau istri sih. Tetapi hati-hati juga ya, kalau kalau beresiko juga Bapak perlu pertimbangin ya. Semua teman tuh Pak Omelet. Omelet Teunggu, kemudian Bapak Bapak Imunggo, makasih kawan, semoga sukses selalu. Makasih Pak Imung sama-sama. Imunggo, kemudian Bapak Nota Save Places, kok kalau kita dapat uang sewa ruko dan pajak sewa dibebankan kepada penyewa, apa pemberi sewa masih harus membayar pajak lagi? Terima kasih sebelumnya. Kita dapat uang sewa dari ruko dan pajak sewa dibebankan kepada penyewa. Apakah pemberi sewa masih harus bayar pajak lagi? Udah nggak usah Pak ya, kita kan sudah dipotong ya dan sudah dibayarin oleh si penyewa kan. Bapak harus minta bukti potong, oke? Atau bukti bayar, atau dua-duanya ya, minta ya bukti bayar dan bukti potong dari si penyewa. Udah gitu Pak ya. Jangan sampai dia bilang mau bayar tetapi dia nggak bayarin kan nggak boleh ya. Dia mesti bayarin dan bukti bayarnya kasih ke Bapak, Bapak simpen, oke? Semoga teman tuh Pak nota. Bapak Nota Save Places. Oke. Bapak Made. Bapak Made bagus. Kok mau tanya, kalau di SPT tahunan, usaha UMKM penjualannya mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Apakah berakibat ada pemeriksaan? Saya rasa tidak, Pak ya. Kita tidak perlu mengalami ketakutan yang berlebihan seperti ini, oke? Tetapi pemeriksaan itu bisa terjadi. Oke, kita masih paham bahwa pemeriksaan itu barang yang sesuatu yang bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Dan naik turunnya omset itu tidaklah menyebabkan pemeriksaan itu lebih lebih mungkin atau lebih tidak mungkin gitu. Jadi sudah kita ikuti saja kondisi sebenarnya. Kalau turunnya turun, kalau naik ya naik gitu omsetnya. Nggak ada masalah Pak ya. Kalau memang ada pemeriksaan ya kita siap aja. Kita harus hadapin gitu Pak. Semua teman tuh Pak Made. Bagus. Kemudian Bapak Tony Haryop. Oke. Sebentar ya, sebentar ya. Eh, Sebentar. Tadi siapa Pak Tony? Kemudian Bapak Bong Perdi. Bapak Made Bagus. Kemudian Bapak Bapak Tony. Nyambung ke pilihan PPh final 0,5% tadi. Ketika sudah masuk KSWP dan cetak suket PPh final, apakah masih bisa milih PPh normal kok? Jawabannya bisa, Pak ya, bisa. Jadi ketika Bapak masuk ke KSWP, Bapak jangan pilih suket PP55. Walaupun Bapak sudah cetak sebelumnya, nggak apa-apa ya. Walaupun Bapak sudah cetak sebelumnya suket PP55, Bapak boleh kembali mencetak yang namanya memilih menggunakan PPh umum. Bapak cetak satu kali, maka mulai hari itu Bapak menjadi PPh umum dan sudah tidak bisa kembali ke PPh UMKM ya, Pak ya. Ingat ya, sekali memilih PPh umum tidak bisa kembali ke PPh normal 0,5 PPh UMKM yang 0,5% final gitu. Semoga teman tuh Pak Tony. Tony Haryop. Oke, kemudian Bapak Bong Perdi. Makasih kok sama-sama. Kemudian Bapak Bu Rika Rika Chan. sama-sama. Bapak Ibu Teti, Teti Dung. Pak Bapak Webar Webare Mitchell. Mitchell. Ibu Teti. Ibu Teti Dung. Malam kok mau tanya, kalau 2021 udah ada SP2DK dan sudah clear, apakah nanti akan ada pemeriksaan? Jawabannya bisa terjadi, Bu ya. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir dan nggak usah terlalu ketakutan. Berita acara SP2DK bukanlah jaminan bahwa kita tidak akan diperiksa. Ya, jadi berita acara SP2DK hanyalah berita acara atas apa yang dibicarakan dalam SP2DK, bukanlah pertanda kita tidak akan kena pemeriksaan. Enggak ya, kita masih bisa kena pemeriksaan. Gitu. Oke, teman-teman tuh Bu Teti. Dung. Oke, oke teman-teman ya. Thank you semua teman-teman yang Oke mohon maaf guys. sudah Eh, oke guys, itu aja ya teman-teman ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.